Oh, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada mahasiswa yang menghadiri mata kuliah perbandingan hukum, saya ucapkan selamat datang pada perguruan saya pada hari ini. Sebelumnya saya mohon maaf kalau misalnya perkuliahan hari ini kita menggunakan metode Zoom yang YouTube ya, karena memang adalah saya hari ini berhalangan ada acara. Bentar saya pakai grup. Kalau sudah dibilang ya sekitar 500-600. Sekarang kalau nilainya dipermasalahkan. Oke, sudah kedengaran ya omongan saya. Nah, berhubungan dengan mata kuliah kita hari ini perbandingan hukum, saya ucapkan selamat datang sekali lagi. Terus hari ini adalah pertemuan ke-10, mohon maaf salah hitung saya. Hari ini pertemuan ke-10, artinya kita tinggal 4 pertemuan lagi. Nanti mungkin kita akan lebih perketat lagi ya, karena memang dari universitas, ini sedikit info aja, dari universitas tanggal 28 terakhir perkuliahan. Artinya setelah itu udah minggu tenang untuk persiapan UAS. Ya, diharap persiapkan diri baik-baik. Nah, terus berhubungan dengan perkuliahan hari ini, saya mohon maaf karena saya menggunakan media YouTube, karena ternyata setelah saya cek, besok itu saya ada keperluan. Jadi saya nggak bisa berhadapan dengan langsung. Nanti kalau misalkan masih ada pertanyaan, ya nggak apa-apa, silahkan diajukan di grup WA yang tersedia. Nah, oke. Berhubungan dengan perkuliahan kita hari ini, saya akan sedikit membahas mengenai pertemuan kemarin. Pertemuan kemarin itu seingat saya ada presentasi dari tiga tim langsung ya, tim China, USA, dan Jepang. Nah, 3 tim ini memang sengaja saya jadikan satu karena menurut saya memang ketiga tim ini menarik untuk dikaji. Kenapa? Karena dari ketiga tim ini kita bisa melihat bagaimana penanganan COVID di negara-negara tersebut yang bisa kita jadikan sebagai bahan perbandingan untuk pengembangan sistem penanganan COVID atau penanganan pandemi di negara Indonesia. Pertama kita lihat dulu yang ada di Jepang. Oke, ini timnya Maria ya kayaknya tadi. Nah, timnya Maria. Bagus banget materi yang kamu bawakan. Ini sangat komprehensif dan relevan banget. Kamu juga sempat menyebutkan adanya undang-undang TKVC dari Jepang yang uniknya tidak memberlakukan adanya lockdown. Tapi uniknya jumlah yang kena itu sedikit. Kenapa bisa seperti itu? Karena memang kalau menurut tim dari tim Jepang mengatakan bahwa ini bisa dicapai karena memang adanya upaya keras dari pihak pemerintah. Sehingga menurut tim Jepang kalau diterapkan di Indonesia bisa efektif, Pak. Karena negara ini berhasil menerapkan prinsip 3C tanpa adanya lockdown. Nah, satu hal yang perlu kalian tahu adalah bahwa kalau kasus bagaimana yang terjadi di Jepang ini merupakan contoh yang mungkin bisa menjadi pelajaran bagi kita adalah ini nggak bisa dengan begitu mudahnya diterapkan di Indonesia. Kenapa? Karena memang kulturnya berbeda. Kenapa saya bilang kulturnya berbeda? Kalau kalian, ini sedikit intermezzo aja ya, mungkin kalau kalian penggemar Jepang, manga, atau mungkin anime dan lain-lain, kalian akan melihat, wah ini ya Pak, di sana ini warna-warni banget. Kenyataannya di Jepang nggak seperti itu. Di Jepang itu kalau saya memakan kulturnya mereka itu kayak komunal, bisa dibilang. Kenapa komunal? Karena memang di sana itu skill individu tidak dihargai, tapi lebih ke arah bagaimana cara kamu bisa fit into society, seperti itu. Sehingga memang mereka patuh dengan apa yang pemerintah minta, karena memang itu kultur mereka. Kalau kalian masih penasaran, bisa kalian lihat di ini ya, browsing di YouTube, banyak banget itu yang membahas tentang kulturnya yang ada di Jepang, yang juga salah satu hal yang memiliki andil yang besar. Kenapa penyebaran COVID di sana nggak bisa terlalu masif, karena memang di sana itu pertama komunal, tapi juga individualitas yang tinggi, seperti itu. Nah, itu yang Jepang. Terus next adalah itu contoh yang bagus ya.
Sekarang kita lihat contoh yang paling parah yang ada di USA. USA merupakan negara yang sampai sekarang masih memegang peringkat nomor 1 dunia. Negara yang paling banyak COVID-nya. Nah, satu hal yang perlu dikaji adalah di sini, satu hal yang perlu dikaji adalah apa? Kedua negara ini, baik Jepang maupun USA, tidak melakukan yang namanya lockdown. Lockdown itu apa sih? Ya, ini merupakan satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menghentikan secara total kegiatan masyarakat yang ada di negara tersebut atau di wilayah tertentu. Lockdown ini bukan berarti ya kamu toko-toko pada tutup, tapi kamu masih bebas berseliweran bahkan kerja. Enggak. Lockdown total itu bisa kalian lihat yang ada di kasusnya di Wuhan. Itu enggak boleh keluar sama sekali. Kalau kamu keluar, kamu harus butuh permit. Di Prancis juga pernah melakukan hal itu, dan masih banyak beberapa tempat lainnya yang melakukan hal ini. Memang ini membutuhkan ini ya persiapan yang luar biasa. Nah, satu hal yang menjadi pertimbangan bagi USA tidak melakukan hal ini kenapa? Karena memang pada waktu itu Indonesia, negara tersebut membutuhkan ini dukungan perekonomian yang luar biasa. Apalagi juga kalau kita melihat ya prinsip kita melihat kulturnya orang USA ini banyak yang bersifat kapitalisme. Ya simpelnya duit. Nah, ini bisa kalian lihat ya dari testing. Oke. Nah, ini bisa kalian lihat pada slide yang sudah ditunjukkan oleh si Fikri dan teman-teman, bahwa di USA ini pertama tidak ada undang-undang khusus yang mengatur mengenai COVID. Terus kemudian baru di masa Biden kayaknya udah ada yang namanya COVID-19 Handling Guidelines yang dibuat oleh CDC-nya mereka. Nah, yang kita lihat kaji yang pertama adalah sistemnya. Nah, di USA ini ada yang namanya pemerataan atau mungkin dukungan dari layanan medis di berbagai negara bagian. Nah, ini sistemnya kayak gimana sih? Jadi negara-negara yang memiliki tenaga medis yang mencukupi itu disalurkan ke negara-negara negara bagian yang belum memiliki tenaga medis yang mencukupi. Itu pertama. Dan yang kedua, adanya percepatan lisensi. Jadi bagi dokter-dokter yang belum memiliki lisensi untuk menyuntik, nah itu dipercepat lisensinya seperti itu. Supaya apa? Nah, supaya penanganan bisa lebih cepat. Tapi yang juga membutuhkan yang juga membutuhkan kajian di sini adalah apa? Penanganan ini lebih memfokuskan ke arah bagaimana menyuntik sebanyak-banyaknya. Nah, suntik ini AstraZeneca deh. Kalau USA itu Pfizer ya, Pfizer, AstraZeneca, terus ada berbagai macam ya vaksin-vaksin yang disediakan. Ya, ada berbagai macam vaksin yang disediakan di USA, tapi satu hal yang pasti bahwa vaksin ini juga mahal banget. Mahal. Kan bisa lihat, hanya orang-orang tertentu yang bisa afford untuk bisa beli itu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya lihat tidak ada upaya dari pemerintah untuk melakukan penutupan tempat-tempat yang ramai. Kita lihat nih di Jepang tadi misalnya ya, ada yang namanya close ini, menutup tempat-tempat yang tertutup ya, tempat-tempat yang tertutup seperti kantor, terus kemudian mall dan lain-lain yang memungkinkan adanya banyak orang berkumpul itu ditutup semua. Terus juga menghindari kerumunan, sama masker selalu dipakai. Masker, bahkan banyak yang pakai sarung tangan juga. Tapi kalau di USA lebih ke arah caranya masker dipakai terus. Tapi tempat-tempat umum dan tempat-tempat yang mengundang keramaian tetap ada. Bahkan sekolah kayaknya tetap dibuka ya. Di sana sekolah tetap berjalan seperti biasa. Dan satu hal yang juga menurut saya cukup ngeri adalah Menteri Kesehatannya sana bilang, Menteri Dalam Negeri kayaknya, saya lupa, Menteri siapa itu, dia bilang bahwa ya udah
kita udah angkat tangan. Silahkan yang mati siapa? Ada, saya akan share nanti videonya. Cukup menarik tuh. Bahkan pemerintahnya sendiri juga udah angkat tangan. Horor nggak tuh? Itu USA. Yang patut kita kaji di sini adalah apa? Bahwa di sini negara memang harus memilih ya antara ekonomi atau keselamatan warga negaranya. Karena dua-duanya nanti juga ujung-ujungnya sama-sama berhubungan. Nah, USA dia lebih memilih untuk tidak menutup toko-toko dan kantor-kantor dan tempat-tempat yang bisa menghasilkan yang bisa menjalankan roda perekonomian. Tapi sebagai gantinya korbannya nambah banyak banget. Kalau Indonesia misalnya kita bisa melihat banyak banget nih misalnya bioskop dan banyak tempat-tempat kerumunan lainnya yang terpaksa ditutup sama pemerintah untuk mencegah kerumunan. Ini selain efektif, tapi di sisi lain juga pemerintah mau nggak mau juga harus menggelontorkan dana untuk memberikan insentif-insentif kepada tempat-tempat kerumunan tadi supaya nanti masih bisa bertahan hidup setelah pandemi, yang tentunya juga memakan duit yang luar biasa banyak. Seperti itu. Dan bagaimana dengan China? Nah, ini menarik juga nih kita bicara mengenai China. China ini merupakan negara pertama yang tempat terjadinya COVID itu ya. Kalau kalian kemarin sempat ketemu yang namanya Bu Nadia, itu beliau dari Wuhan dan tahu sendiri, lihat kayak gimana case-nya yang ada di Wuhan itu kayak gimana. Dari mulai ditemukannya di pasar itu, terus kemudian nyebar kemana-mana. Nah, terlepas dari hal itu, yang patut dikaji di sini adalah apa? Kalau kalian melihat ya, di China itu mereka berhasil menekan sampai 0. Mereka udah free dari COVID. Walaupun itu klaim secara dari pemerintah ya, kita nggak tahu dalamnya kayak gimana. Tapi ya kita berharap moga-moga klaim itu berhasil, benar-benar ada. Nah, satu hal yang perlu kita lihat dari penanganan yang ada di sana adalah apa? Penanganan di sana itu bahkan sampai dikawal oleh militer. Ya, kita lihat dalam hal lockdown misalnya. Lockdown ya udah benar-benar lockdown total. Toko tutup, orang-orang nggak boleh keluar sama sekali dari rumah, di rumah terus. Bahkan untuk orang-orang yang tidak memiliki perbekalan bisa meminta pemerintah untuk diberikan suplai makanan. Seperti itu ketatnya. Bahkan orang yang keluar tanpa izin, tanpa permit pun disuruh kembali lagi. Ya, ada denda kayaknya waktu itu saya pernah lihat. Ada denda kalau kamu keluar tanpa permit yang sah. Ini ketat banget dan akhirnya memang terbukti. Terlepas dari itu benar atau tidaknya ya. Nah, ini kalau kalian lihat dasar hukumnya, sebentar. Nah, ini ada mohon maaf saya buka catatan saya dulu. Catatan saya ini, nah, beberapa hukum-hukum yang digunakan di China untuk mengatur mengenai penyebaran COVID-19 ini ada di Law on Infectious Disease Prevention and Control tahun 2011, The Emergency Response Law tahun 2003, The Frontier Health and Quarantine Law, terus kemudian The Regulation on Response to Public Health Emergency, ini juga ada. Dan nih yang paling penting, Guidelines for COVID-19 Pandemics Handling in China. Ini disebarkan ke nggak cuma tenaga medis, tapi juga pada masyarakat umum, sehingga ini pada tahu semua. Jadi tenaga medis, masyarakat umum, terus kemudian militer juga. Jadi mulai dari penanganannya, terus juga enforcement-nya dalam hal ini militer, tapi juga
enforced-nya, jadi orang yang tempat di mana diterapkannya seperti itu. Jadi kalian bisa lihat di kasusnya Korea Selatan kemarin ya yang pernah saya jelaskan, nggak cuma satu pihak yang tahu, semua orang tahu. Ini penting. Indonesia juga melakukan hal yang sama. Walaupun kalau saya melihat guideline-nya Indonesia ini masih dalam bentuk yang kurang representatif yang bisa diberikan ke masyarakat. Harusnya kayak Korea Selatan kemarin ya dibuat dalam bentuk booklet sehingga masyarakat umum atau bahkan masyarakat umum ya yang pengetahuannya mungkin rendah bisa memahami seperti itu. Itu China. Nah, sampai di sini saya rasa kalau misalnya kalian masih ada pertanyaan, silakan ajukan di grup WA. Saya lihat juga ini udah pada aktif semua, sudah selesai presentasi semua ya, jadi selamat. Oke, kita akan lanjut ke materi. Nggak akan mungkin nanti akan saya mampatkan ya minggu depan. Siap-siap aja. Nah, kita lanjut ke materi ya. Iya. Oke. Ini sebelum kita lanjut, mungkin saya akan sedikit merefresh pikiran kalian terkait pertemuan kita yang di mata kuliah lainnya, yakni Hukum Perjanjian Internasional. Dalam mata kuliah Hukum Perjanjian Internasional, saya sempat membahas mengenai jenis-jenis perjanjian internasional, salah satunya seperti agreement, treaty, terus juga convention, dan berbagai macam lainnya. Kemarin juga Bu Nadia juga sudah menjelaskan ya kayak gimana sih itu definisi-definisi, contohnya seperti apa, ini memang penting banget. Nah, ini kemudian nyambung juga nih ke dalam mata kuliah perbandingan hukum, di mana nanti kalian akan mempelajari hukumnya yang ada di Uni Eropa. Loh Pak, kok gede banget Uni Eropa? Memang, karena kenapa? Nah, negara-negara yang berada di Uni Eropa itu nyaris sama hukumnya semua. Ada hukum yang sifatnya universal di sana. Jadi Uni Eropa itu apa sih? Uni Eropa itu merupakan persatuan negara-negara yang berada di kawasan Eropa. Yang Inggris, Prancis, Belanda, dan lain-lainnya. Ya Inggris kayaknya keluar masuk terus ya. Saya nggak tahu itu terakhir kali dia masih udah keluar masih masuk lagi. Bisa kalian cek. Nah, yang unik dalam Uni Eropa ini adalah adanya unifikasi hukum. Ada hukum-hukum yang sifatnya jadi satu. Ya. Nah, untuk mengatur hukum-hukum ini ya yang sifatnya jadi satu tadi, jadi kalau saya umpamakan seperti gambaran ya, hukum siji misalnya. Nah, ambil contoh nih misalnya. Nih, Treaty of Paris 1952. Nah, hukum-hukum Uni Eropa itu pada dasarnya terdiri dari berbagai macam treaty atau agreement, treaty-treaty yang sifatnya mengikat ke seluruh anggota. Misalnya Treaty of Paris misalnya tahun 1952. Isinya apa sih? Nah, ini tentang komunitas batu bara dan baja Eropa. Tahun 1951, efektif tahun 1952, sampai tahun 2002 kayaknya. Tujuan utama dari treaty ini adalah apa? Penghapusan berbagai penghambatan perdagangan dan menciptakan suatu pasar bersama, di mana produk, pekerja, dan modal dari sektor batu bara dan baja dapat bergerak secara bebas. Tujuannya apa ini? Treaty of Paris ini tidak lain tidak bukan adalah untuk adanya upaya unifikasi pergerakan ekonomi dalam hal penjualan batu bara dan baja. Ini sama seperti apa ya, OPEC ya, minyak yang ada di ini kawasan Timur Tengah, negara-negara penghasil minyak misalnya itu ya OPEC itu, dan berbagai macam lainnya. Tapi kalau yang di Treaty of Paris yang ada di Uni Eropa ini hanya eksklusif untuk Uni Eropa saja. Oke ya, dari Treaty of Paris tentang ini, Coal and Steel Community diturunkan ke hukum negara masing-masing, menyesuaikan dengan ini. Nah, kalau Treaty of Paris ini kemudian efeknya apa sih? Sama kayak ACFTA kalau saya boleh bilang. Ya ini apa? Biaya ekspor dan impor jadi nol untuk ke komunitas ini. Terus adanya kemudahan dalam mengambil pekerja. Jadi artinya apa? Arus orang itu gampang. Nah, ini juga bisa kalian lihat dalam traktat-traktat lainnya akan kita bahas minggu depan. Jadi pada dasarnya kalau kita bicara mengenai Uni Eropa, ya paspornya itu sebenarnya enak banget loh. Paspor Uni Eropa itu bisa kalian pakai untuk ke negara manapun yang berada di Uni Eropa. Minus Inggris ya, yang keluar masuk terus tadi. Jadi kalau kalian nih misalnya dari Prancis mau ke Italia, silahkan.
tunjukkan paspor, selesai. Kalau ke Inggris ya harus butuh visa. Ya, itu terkait itu paspornya, visanya. Nah, ini Treaty of Paris. Terus kemudian ada lagi yang Treaty of Rome. Treaty of Rome itu apa sih? Nah, ini dibuat tahun 1955 yang di Italia, Messina, yang bertujuan untuk memperluas integrasi Eropa ke semua bidang ekonomi. Nah, terus kemudian dampak lanjutnya ya dampak dari adanya Treaty of Rome ini dibentuknya European Atomic Energy Community (AEC) atau Euratom ya, dan kemudian adanya European Economic Community. Ini sama seperti masyarakat ekonomi ASEAN ya yang kita kenal sekarang. Nah, ini tahun 1958. Nah, tujuannya apa sih dibuat ini? Sama dengan ini ya, ASEAN Economic Community. Ya, ini adanya penciptaan suatu pasar bersama antara negara-negara anggotanya. Uni Eropa dalam hal ini melalui pencapaian suatu custom union. Yang di satu sisi melibatkan penghapusan custom duties, import quotas, dan berbagai hambatan perdagangan lain di antara negara-negara anggota. Ya, menjadi suatu hal yang bernama Common Custom Tariffs atau CCT dengan negara anggota ketiga. Negara-negara ketiga atau non-anggota. Jadi misalnya kalian dari orang Jerman mau jualan barang ke Italia, silakan kirim barang, selesai. Nggak ada yang namanya ekspor, nggak ada impor, dan lain-lain. Tapi kalau misalnya orang Eropa mau ngirim barang ke Indonesia, kena. Seperti itu. Itulah yang namanya Common Custom Tariffs. Nah, implementasinya ini melalui harmonisasi kebijakan-kebijakan nasional anggota atau namanya Freedom of Movement, barang, jasa, pekerja, dan modal. 4 hal. Ini yang membuat kenapa negara-negara Eropa ini jauh lebih maju dibanding negara-negara lainnya pada saat itu. Bahkan saat ini ya. Terus bagaimana dengan Indonesia? Kita bisa lihat ASEAN Economic Community ini masih ke dalam taraf yang belum bisa semasif Eropa. Kita masih belum mengenal Common Custom Tariffs karena kita masih belum mengenal ya namanya Common Custom Tariffs karena memang ini sangat riskan banget, mengingat negara-negara yang berada di ASEAN ini banyak yang merupakan negara yang berkembang. Kalau misalnya Common Custom Tariffs, otomatis keuntungan-keuntungan yang didapat dari impor ataupun ekspor ke negara lain yang berada di ASEAN akan hilang. Nah, apalagi banyak juga sentimen-sentimen rasisme ya. Kita bisa lihat dalam Indonesia lah misalnya. Itu baru ASEAN, belum ACFTA. Nah, ternyata seperti itu. Mungkin secara garis besarnya yang ada di Eropa. Besok kita akan bahas secara lebih dalam. Kalau misalkan masih ada pertanyaan, silakan tanyakan di grup WA. Hari ini saya rasa saya nggak akan memberikan pertanyaan ataupun tugas-tugas karena saya rasa sudah banyak banget ya di mata kuliah perbandingan hukum. Tapi untuk absensi tetap akan saya berikan. Silakan bisa kalian akses di sini. Nah, berikut ini adalah absensinya. Silakan kalian bisa copy, ketik secara manual, diisi. Waktunya sampai jam 13.50. Oke, waktunya cukup pendek, jadi silakan isi secepat-cepatnya. Terus bisa kalian post dulu ya. Oke. Nah, saya rasa hanya seperti itu saja ya. Tolong isi perkuliahan ini kalian cermati baik-baik dan kalian pelajari karena nanti di pertemuan minggu depan akan kita bahas secara langsung menggunakan Zoom meeting. Zoom atau mungkin Google Form, Google ini ya, Meet. Oke, saya rasa hanya saya cukupkan untuk perkenalan sampai di sini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kesalahan teknis ataupun kata-kata yang kurang berkenan. Sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.